Selamat datang di channel YouTube Om Dan Story. Lah, mana ya mbak? Niku mas mendugi itu mas sudah sampai. Ya, gua aja lihat itu rumah besar gedung babil. Nah setelah sampai pintu gerbang rumah itu yang dia lihat itu rumahnya, dia turun, dia bayar, dia masuk, ya, dia baru sadar bahwa di sini itu madam, dia di depan pintu madam. Dia sakit, dia apa, dia melahirkan sampai dia pulang, saya juga ikut merawat. Pakai itu darah keluar itu segini-gini, banyak sekali keluar. Hai, Om Dan di sini. Oh ya, sekarang Om Dan Story punya 2 sesi acara nih yang akan tayang 2 kali setiap minggunya. Di malam Selasa ada Hoti, di mana Om Dan akan membacakan cerita horor buat kalian semua. Dan di malam Jumat ada Chemistry atau kejadian misteri, di mana Chemistry ini adalah sesi bersama narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Bang Awe. Dan karena malam ini malam Jumat, berarti saatnya Chemistry, kejadian misteri. Oke, langsung aja kita pindah bersama Bang Awe. Let's play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Chemistry. Saya Awe. Hari ini kita sudah ada narasumber, Mas Nur Rahman. Salam Chemistry, Mas Nur Rahman. Mas Nur Rahman ini pernah mengalami kejadian-kejadian misteri, yang mana Mas Nur Rahman ini sudah mengirimkan ceritanya ke Instagram kami. Oke, Mas Nur, silahkan mungkin kisi-kisinya Mas Nur. Itu kejadian misteri itu terjadi pada sekitaran tahun 2002. Saat usia saya sekitar 8 tahun. Saya akan menceritakan di sini sebuah kejadian horor yang itu saya tidak akan sebutkan namanya, saya ganti dengan nama samaran aja ya. Nama samaran sebut saja Ibu Surti. Nah, itu kejadian ini akan saya ceritakan mengenai beliau ini, Ibu Surti, yang meninggal setelah melahirkan, dan di situ ada gangguan-gangguan yang dirasa oleh warga sekitar, bahkan sampai warga-warga lain desa. Oke, sebentar Mas Nur. Sebelum kita lanjut, untuk kalian yang punya cerita horor dan ingin jadi narasumber, silakan DM ke Instagram di bawah ini. Oke, langsung aja kita mulai untuk Chemistry, kejadian misteri. Let's play. Jadi dulu itu waktu sekitaran 2002 ya, sekitar 2002, sewaktu saya sekolah kelas 2 SD. Nah, itu terjadi, ada seorang ibu-ibu bernama Surti itu meninggal setelah melahirkan anak pertamanya. Ya, setelah kejadian itu selang sekitar 3 harian, banyak gangguan-gangguan yang dialami oleh keluarga, oleh tetangga-tetangga, baik itu tetangga desa maupun di luar wilayah desa, yang sama menemui gangguan-gangguan yang janggal. Itu dulu saya masih ingat betul, beliau itu, Bu Surti itu, kalau malam sewaktu hamil sering sekali main ke rumah orang tua saya, dan itu
dari jam 5 sore sampai sekitaran jam 10-an itu setiap hari Pak Awi. Jadi keluarga saya sama Ibu Surti ini udah seperti keluarga sendirilah. Nah di situ semenjak kejadian Ibu Surti meninggal itu, entah karena saking parnonya ibu saya atau bapak saya gitu, selang 3 hari meninggalnya Ibu Surti banyak terjadi gangguan-gangguan yang dialami keluarga saya. Gangguannya itu semacam kayak ibu saya kan sedang menidurkan saya lah, dalam artian Jawa itu ngeloni bahasanya gitu ya. Malam itu sekitaran jam 8:30. Nah, waktu itu bapak sedang acara tahlilan di rumah beliau ini. Otomatis di rumah cuman ada saya dan ibu saya, dan waktu itu udah ada adik saya. Ibu saya sedang ngeloni adik saya. Waktu itu saya juga udah tidur. Itu di kamar ibu saya itu merasa dipan atau bednya itu ada yang menggerakkan, bahkan ada yang sampai naik turunkan gitu loh bednya itu. Nah di situ ibu saya entah karena saking parnonya apa gimana, ibu saya itu ngelihat sekeliling itu mungkin ada gempa atau gimana, tapi di sekeliling itu nggak ada yang gerak, cuman dipannya itu aja yang gerak. Akhirnya ibu saya takutan, baca doa sebisanya, baca ayat kursi, terus gangguan itu hilang. Gangguan seperti itu terjadi sekitar hampir 5 harian ada. Terus bahkan sampai ibu saya itu kalau di rumah sedang bapak kerja, terus di rumah nggak ada orang, dan ini cuma adik saya. Waktu itu kan saya sekolah, ibu itu nggak berani di rumah sendirian, walaupun itu keadaan pagi siang, nggak berani, pasti nunggu di luar di terasnya misalnya. Baru nek saya udah pulang atau bapak saya udah istirahat pulang, baru ibu saya berani masuk. Nah, itu gangguan yang menimpa ibu saya. Ibu saya sih nggak sampai siang hari pun terjadi. Kalau gangguan di siang hari karena saking parnonya ibu saya itu nggak ada sih jane, cuman saking parnonya nggak berani masuk rumah gitu. Berarti pagi siang nggak ada kejadian itu ya? Pagi siang nggak ada Kejadiannya berarti malam hari. Kayak ada itu nggak cuma ada kayak kursi diseret gitu, seret malam itu sekitar jam 11-an ya. Bapak ibu juga mendengar, cuman dilihat posisi kursinya masih sama di ruang makan, itu masih sama, cuman setiap malam itu ada kejadian seperti itu. Setelah jam berapa kejadian itu? Kalau yang dipan itu sih cuman sekali, itu jam 8:30. Kalau kursi itu berlanjut sampai 5 hari seperti itu, sekitaran jam 11-an pasti 11 malam pasti kayak ada yang nyeret seret ke sana, dilihat nggak ada, hanya terdengar suara. hanya terdengar suara. Terus gangguan-gangguan di keluarga kami sih cuman sebatas itu, nggak sampai menunjukkan. Lah itu gangguan yang lebih parah itu dialami saudaranya. Jadi dia itu ada 5 bersaudara. Dia itu kan nomor 1, adiknya laki-laki, yang ketiga adiknya lagi perempuan semua. Nah ini otomatis kan, ini kakaknya ini Ibu Surti ini meninggal. Terus suaminya itu akhirnya dari musyawarah keluarga, akhirnya suaminya Ibu Surti ini dinikahkan dengan adiknya Ibu Surti yang nomor 3. Gangguan yang aneh itu banyak yang dijumpai sama adiknya Ibu Surti. Itu nikahnya lepas berapa lama semenjak sepeninggalnya Ibu Surti? Kalau waktunya itu sekitar 7 harian
setelah meninggal langsung dinikahkan karena persetujuan keluarga juga. Kan laki-lakinya pendatang, dia dari luar Wonosobo. Terus atas persetujuan keluarga, dia dinikahkan sama adiknya. Lah peninggal Ibu Surti itu setelah kisaran 7 harian dinikahkan, adiknya ini mulai mengalami gangguan dan seperti yang ditampakin, seperti yang dimimpiin, ya sosoknya itu. Mungkin kayak sosok itu memberi isyarat kalau dia, ya entah itu jin yang menyerupai, entah itu emang korin, karena dia belum ikhlas akan, nah itu apa? Adiknya itu gangguannya ditampakin suatu info keadaan itu malam adiknya sedang kebiakan, suaminya juga ada di rumah sedang ada kajian. Nah di situ dia masuk lagi ke kamar, dia itu melihat si Ibu Surti ini, sosok Ibu Surti ini sedang ngeloni anaknya, sedang nyusui. Dan nyusui terus dia shock. Dia setelah shock itu pisan. Setelah itu keluarganya dari orang tuanya yang menyadarkan bahwa dia ada seperti ini. Gangguannya itu kalau ditampakinya cuma sekitar 2 kali lalu udah. Tapi yang paling sering dia itu dimimpikan. Ya intinya ada kata-kata apa gitu yang mimpi? Intinya almarhum itu menitipkan anaknya supaya adiknya itu merawat dengan sebaik mungkin. Berarti ketika Ibu Surti meninggal, anaknya tidak ikut meninggal? Anaknya tidak. Itu Ibu Surti itu jadi gini, meninggalnya itu selang 3 hari setelah melahirkan itu. Nah setelah melahirkan itu sehat, itu dibawa pulang ke rumah itu pendarahan terus akhirnya, dan itu pun pendarahan yang membersihkan itu darah yang keluar itu ibu saya karena saya udah dianggap keluarga itu, dia sakit dia melahirkan sampai dia pulang, ibu saya juga ikut merawat. Pakai itu darah keluar yang keluar itu segini-gini banyak sekali keluar. Tidak bawa ke medis dulu sempat langsung dibawa ke rumah sakit lagi, tapi sudah yang di atas berkehendak lain tidak bisa tertolong. Lanjut ke tadi yang adiknya itu yang dimimpikan itu, akhirnya kan dari pihak keluarga karena saking banyaknya gangguan kan, terus dalam Jawa itu kan ada apa ya itu ya mas, kayak semacam kayak perjanjian dengan itu akhirnya pihak keluarga menyarankan membuat sesuatu yang nanti akan ditaburkan ke makamnya Ibu Surti ini dengan perjanjian kalau sesuatu ini belum tumbuh atau tidak tumbuh, kamu jangan pulang ke rumah. Itu nanti saya ceritakan lagi di akhirnya. Nah itu saya bahas lagi gangguannya itu bukan cuma di setiap tetangga, keluarga itu enggak. Jadi tukang ojek pun pernah, tukang angkot juga pernah, dan itu udah berselang jauh dari semeninggalnya Ibu Surti itu. Enggak, sekitar 10 harian. Sekitar 10 harian dan meninggalnya beliau. Tukang ojek itu pernah minta ibu almarhum si ibu ini minta diantarkan pulang ke rumah, tapi bukan ke rumahnya Ibu Surti. Setelah tukang ojek ini sadar, ternyata dia udah berada di samping kuburan. Samping makamnya? Bukan, cuma di samping pintu kuburan. Dia tahunya itu rumah bagus sekali, diantarkan itu. Tahu-tahu dia sadar udah sampai di pintu makam. Ya
tukang ojek itu kan bukan berasal dari desa saya itu. Jadi tukang ojek itu pun bingung, ini kok saya kok mengalami kejadian seperti ini. Itu malam-malam jam 10 malam itu Pak Hawi. Akhirnya tukang ojek itu langsung ngibrit pula. Sebelumnya juga gini, sampai pintu makam itu tuh dibayar. Dia dibayar sama itu almarhum ini. Cuman sesampainya dia di rumah dibuka itu udah dari daun itu uangnya. Udah bentuk wujud daun. Terus dia pulang, akhirnya dia paginya cari tahu ke warga desa saya. Ini saya tadi malam habis ngalamin ini kejadian seperti ini. Yo, dari warga desa karena sudah santer akan hal seperti itu kan udah lama, mungkin itu si jin lah, si berusaha nisatkan jenangan gitu. Akhirnya itu juga ambil kesing kanjuk pulang. Selang beberapa hari tukang angkot berhenti. Itu naiknya tidak jauh dari desa kami, ya sekitar 2 kiloan lah dari desa kami. Itu numpang nyetop angkot, dia masuk ke dalam angkot. Turunnya sih itu turun nggak di depan pintu makam seperti tukang ojek, tapi turunnya di depan gapura desa kami. Cuman setelah kejadian itu berarti angkot itu kan dulu kalau angkutan umum area kota itu kan sekitaran jam 8 ya nganune. Nah itu kisaran jam 8-an itu dia masuk. Dulu kan angkotnya masih penuh, dia masuk. Ciri-cirinya sama persis kayak diceritain tukang ojek. Dia numpang, dia seperti ini. Udah sampai depan gapura desa kami, dia turun, dia tetap bayar. Cuman ini enggak jadi daun ini enggak, sehingga tukang ojek tetap bayar. Setelah dia turun, dia jalan berapa langkah, angkotnya jalan di dalam angkot tuh, wah udah luar biasa, wangi sekali. Nah, itu kan si supiryo kebingungan ini apa, jadi dalam kayak penumpang lainnya juga kebingungan, siapa sih tiba-tiba pakai parfum, waktu di situ nggak ada sing nyemprot ke parfum ke badan, kok tiba-tiba bau wangi. Akhirnya supir angkot ini juga besoknya cross check ke desa kami, oh ini memang lagi ada seperti ini ya. Akhirnya saking santernya mungkin fitnah yang ditimbulkan seperti ini, keluarga itu dengar ya, akhirnya ya keluarga memutuskan untuk itu. Kita di adat Jawa ya semacam kita buat ritual lah. Keluarga menyiapkan jenengan tahu marneng lu. Marneng itu kayak semacam kayak popcorn. Nah, jadi jagung kecil itu digoreng. Yaitu ritualnya keluarga itu berharap setelah ada ritual ini dengan perjanjian kalau nanti disebar di makam, si arwah ini tidak lagi datang dan tidak lagi mengganggu warga sekitar. Akhirnya semua keluarga dikumpulkan, sepakat di situ. Itu sekitaran jam 11 siang bahwa keluarga lagi sibuk mempersiapkan untuk ritual dan tahlil. Bule dari Ibu Surti ini kan yang menggoreng ini jagung ini. Tiba-tiba itu dari dapur dia teriak langsung, kayak semacam kayak gimana ya, kayak orang jatuh. Terus orang terkaget. Di situ langsung orang-orang ke dapur semua, dijumpailah si ini bule dari Ibu Surti ini udah itu semacam kayak mengigau, tapi matanya itu tidak bisa muka, nggak bisa melek gitu loh. Dia ngigau terus, ngigaunya itu kalau ini bahasa Indonesia, jangan ampun, maksudnya itu
aja diganggu, jangan, ampun, itu ngigaunya seperti itu dia sambil ngigo nggak bisa mulai itu dia bilang seperti itu. Terus akhirnya dibawa ke ruang tamu lah. Waktu itu kan ini suami si Bu Surti ini kan dia kiai juga di desa. Kiai waktu itu belum ada kiai yang sepuh juga di situ, belum datang kiai sepuh. Baru acara ini kan setelah nyebar itu habis asar, malamnya kan tahlil dan yasin lagi. Jadi kayak kiai senior kayak si sepuh belum datang di situ, itu baru keluarga sama tetangga sekitar termasuk ibu saya. Di situ saya menyaksikan langsung gimana si bule dari Ibu Surti ini kesurupan. Jadi dia emang kondisinya nggak bisa melek, ini mata nggak bisa melek, dia kondisi sadar, cuman mata itu nggak bisa melek, tapi sambil ngigau seperti itu. Jangan, ampun, jangan, ampun sambil menyebut nama nih si Bu Surti ini. Nah akhirnya kan suami ini, wah udah tahu ini ada yang janggal. Suami Bu Surti ini kan sebelumnya belum ambil wudhu, dia langsung bacakan ayat-ayat ke bule Ibu Surti ini. Mental ini suami Ibu Surti ini mental sampai sekitaran ada kalau 1,5 meter langsung ke tembok gitu man. Akhirnya manggil kiai yang senior yang udah sepuh di situ, disuruh bacain ayat-ayat suci sembari si suaminya Ibu Surti ini ambil wudhu. Di situ udah ternetralisir. Akhirnya alhamdulillah itu acara ritual itu bisa tercapai. Pada asar itu setelah keluarga semua ke makam untuk nyekar dan menabur jagung ini. Kalau ritualnya Jawa itu gini misalnya, entah itu kepercayaan atau emang gimana ya, entah itu kebetulan atau saya cuma nggak paham seperti itu. Jadi jagung itu kan kalau jagung mentah kalau udah digoreng kan itu sampai kapan pun tidak bisa untuk tumbuh lagi. Nggak bisa akhirnya dibuat ritual di situ, di makam itu dibuat perjanjian. Ini saya sebar semua di sini, jagungnya udah digoreng, kamu jangan pulang sampai jagung ini tumbuh. Akhirnya setelah kejadian itu, setelah ada ritual seperti itu, alhamdulillah gangguan tersebut sudah tidak lagi dirasa oleh masyarakat dan keluarga sekitarnya. Terus setelah kacang itu ditaburkan, sudah tidak ada kejadian misteri lagi, Mas Lol. Alhamdulillah Sama sekali. semenjak itu sampai sekarang saya udah usia 30 tahun tidak lagi ada gangguan sama sekali. Mas Lol, masih ada lagi ceritanya atau cukup sampai itu aja? Kalau yang cerita Ibu Surti ini cukup Bisa seperti itu. Oke. karena sebenarnya mau menceritakan ini juga berat karena beliau sudah dianggap sebagai keluarga, mau diceritakan juga lebih paham. Oke, itu chemistry kita kali ini. Sebelum closing, kita akan ada pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi.
Mas Nur, saya tertarik tadi merinding ketika Mas Nur cerita bahwa pertama tukang ojek mengantarkan, kedua angkot yang mengantarkan. Itu sosoknya itu yang diantar itu seperti apa sebenarnya? Ya, sosoknya dia biasa pakai baju daster biasa, Wanita. Wujudnya tetap manusia sempurna atau wujudnya manusia sempurna. berbicara juga atau hanya diam? Dia itu hanya diam, cuman pas mau berhenti aja dia baru bilang. Kalau yang tukang ojek itu, tadi saya belum ceritakan juga, tukang ojeknya itu dia masih penasaran kok jalannya ke sini. Ya. Ini kan jalan arah kayak semacam, Maka dulu kan masih banyak hutan-hutan gitu ya, masih banyak pohon-pohon besar juga, kayak arah-arah ke hutan gitu loh. Waktu itu kan belum lah kalau tukang ojek ini arah ke makam, dia bukan, dia lain daerah situ, jadi kan kurang paham kalau ke arah makam. Cuman dia itu perasaannya kok kayak hutan-hutan ya. Terus dia tanya, Mbak, udah mau sampai apa belum ini ya? Dia jawab dengan bahasa Jawa, sekedap nulis mas, sebentar lagi mas. Akhirnya dia terus selalu, lah mana ya Mbak, niku mas mendugi itu mas sudah sampai. Dia pulang ojek lihat itu rumah besar, gedung buat bim. Nah setelah sampai pintu gerbang rumah itu yang dia lihat itu rumah, dia turun, dia bayar, dia masuk, dia baru sadar bahwa di sini itu makam. Dia di depan pintu makam. sadar karena dia sendiri atau karena ada orang lain yang menyeret? Dia sendiri. Karena dia sendiri. Setelah sosok itu pergi, Setelah sosok itu pergi masuk dalam rumah. Terus dia ngajir pergi. ketika yang diangkut, Yang diangkut juga sama sosoknya, dia pakai daster. Jadi enggak sih mewah gitu, enggak. Cuman kan kalau yang angkot ini terlihat turun di depan gapura desa, itu banyak yang melihat, penumpangnya juga melihat semua. Tapi setelah dia turun, itu yang merasakan itu satu angkot tercium aroma wangi sekali. Setelah dia turun, dia tidak melihat sosok itu setelah turun. setelah sosok itu turun kan angkotnya juga jalan. Jadi nggak tahu kemana dia. Jadi kan tugunya itu, ini tugu, ini dulu jalan, dulu masih jalannya itu kalau di saya itu belum ada lah aspal atau di gelur gitu ya. Itu masih Batu-batu, masih batu-batu. Jadi penerangannya juga dulu masih kurang, otomatis kan dari kelihatan ya. nggak kelihatan. Terus uang yang dibayarkan apakah berubah jadi down juga yang diangkut? Nggak, kalau yang diangkut itu uang asli. Asli. Kan uang asli. Oke. Mas, Buat anda yang percaya atau tidak percaya akan kejadian misteri yang Mas Nur alami tadi, tapi faktanya di dunia ini memang banyak hal-hal tersebut. Sekarang silahkan anda yang menilai sendiri. Oke Mas Nur, terima kasih sekali atas waktunya, atas kejadian misteri, cerita kejadian misteri yang Mas Nur alami. Mungkin lebih afdolnya Mas Nur, karena Mas Nur yang tahu nama almarhumah yang sudah meninggal. Mungkin monggo Mas Nur dalam hati memimpin untuk kita berdoa, mengirimkan Al-Fatihah agar beliau
dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Mas Nur. Terima kasih Pak Awid. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada wahid. Amin. Baik. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ambil sisi positifnya dari cerita ini, dan jangan sampai cerita apapun di acara ini menjadikan kalian lemah dan penakut. So, tetaplah menjadi pemberani. Saya Awe, pamit undur diri. Sampai jumpa di Chemistry, kejadian misteri.